Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini, kami ingin sharing kembali tentang seni mengolah data statistik, memberikan informasi berbagai macam pengujian statistik yang sangat berguna bagi sahabat semua untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang uji normalitas data ya, dengan menggunakan software SPSS, AMOS, dan Stata, tetapi lebih menitik beratkan kepada apakah memang uji normalitas itu menjadi suatu keharusan. Bagaimana kalau data kita tidak normal? Apakah penelitian kita berhenti? Sekali lagi, kita ingin membahas tentang seberapa penting sebenarnya uji normalitas di dalam suatu data penelitian dengan SPSS, AMOS, dengan Stata, atau dengan Driesrel, dan masih diperlukankah uji normalitas tersebut? Gitu ya. Nah, kita akan coba membahasnya, dan sebelum lebih jauh membahasnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman ya. Sekali lagi, untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seberapa pentingkah uji normalitas data di dalam SPSS, AMOS, dan Stata serta Driesrel, dan bagaimana cara mengatasi data tersebut. Baik, apakah uji normalitas itu ya di berbagai analisis statistik multivariat maupun univariat. Contohnya untuk statistik univariat seperti uji T, analisis ANOVA, MANOVA, multivariate analisis valen, analisis regresi linier, kita seringkali dihadapkan suatu kendala bahwa data kita tidak normal. Karena memang asumsi di dalam melakukan analisis statistik parametrik, namanya analisis parametrik, bahwa pengujian statistik diturunkan dari suatu distribusi tertentu, yaitu distribusi normal, yang mengharuskan kita melakukan pengujian tersebut menggunakan asumsi normalitas data. Namanya adalah statistik parametrik ya. Analisis regresi, bahkan analisis struktur equation modeling yang belakangan ini banyak digunakan menggunakan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Ya, ini contohnya one way ANOVA test ya, salah satu tes ANOVA. Di dalam referensinya disebutkan bahwa data diturunkan dari distribusi normal. Jadi asumsi di dalam melakukan ANOVA itu adalah bahwa data harus berdistribusi normal. Ini adalah analisis regresi linear dari ebook SPSS tulisan Julia Palan tahun 2007, menyatakan juga bahwa residual di dalam suatu fungsi regresi linear, analisis regresi linear itu juga harus berdistribusi normal. Ya, ini juga mengatakan kepada kita bahwa asumsi distribusi normal menjadi suatu keharusan di dalam analisis regresi linear. Contoh referensi yang lain di dalam tulisan Schumacher dan Lombak mengatakan bahwa non-normal data dapat mempengaruhi taksiran parameter. Ya, oleh karena itu maka pemeriksaan data normal multivariat menjadi suatu keharusan. Ya, ini adalah tulisan Vinay dan Di Stefano tahun 2006 tentang SEM, juga mengatakan bahwa penaksir parameter ya, maksimum likelihood dan general square itu membutuhkan suatu asumsi yang disebut sebagai asumsi the assumption of normal multivariate. Normality ya, di sini ada kata-kata the assumption of multivariate normality. Membutuhkan asumsi data bahwa data harus berdistribusi normal. Jadi teman-teman semua ketika melakukan berbagai macam analisis statistik itu selalu dihadapkan kepada bahwa data harus berdistribusi normal. Pernyataan besarnya adalah bagaimana kalau data penelitian kita tidak berdistribusi normal. Ya, kalau misalnya melakukan penelitian dengan SEM, ya, sepengetahuan kami hampir 90% data penelitian kita tidak pernah akan berdistribusi normal, dan itu adalah fakta di lapangan bahwa penelitian yang berkaitan dengan responden misalnya ya, sulit untuk mencapai data normal. Sekarang sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana jika data penelitian tidak berdistribusi normal? Ya, ini penting untuk kita jawab. Software statistik seperti SPSS, AMOS, Driesrel, Stata telah mengembangkan option untuk menangani data tidak normal. Sekali lagi bahwa berbagai software statistik modern belakangan ini mengembangkan option untuk menangani data tidak normal. Jadi ketika data penelitian kita tidak normal, itu tidak masalah. Sekali lagi, kita tidak perlu dikhawatirkan dengan data tidak berdistribusi normal, karena berbagai macam software statistik belakangan ini telah mengembangkan option untuk menangani data tidak normal. Oke ya, asumsi data tidak berdistribusi normal sekarang bukan menjadi masalah lagi. Ya, asumsi bahwa data penelitian sahabat semua tidak berdistribusi normal itu tidak masalah ya, tidak perlu dirubah-rubah datanya, tetapi ikutilah option-option yang sudah ada di dalam software-software statistik ini, karena memang software ini telah mengembangkan option untuk menangani data tidak normal. Lalu bagaimana solusinya kalau misalnya memang data kita tidak normal?
Bagaimana jika data penelitian tidak normal? Apa solusinya? Nah, solusi modern belakangan ini menggunakan prosedur yang disebut sebagai bootstrap. Jadi bootstrap ditemukan sekitar tahun 70-an oleh Evron dan baru digunakan di tahun 2000-an. 2020, 2021 ini menggunakan estimasi prosedur pengujian non-parametrik untuk memperoleh kesimpulan pengujian statistiknya menggunakan prosedur yang disebut sebagai bootstrap. Jadi ketika kita menghadapi data tidak normal, maka solusinya adalah gunakan bootstrap karena bootstrap sudah digunakan di berbagai macam software-software statistik. Kita akan praktekkan ya, contohnya di dalam regresi linier, nanti di dalam Risrael, kemudian juga di dalam Amos. Ini contohnya, misalnya gini. Bootstrap pada ANOVA ditulis oleh Kribi ya tahun 2020. Dia mengatakan bahwa ketika di dalam menggunakan analisis ANOVA dan data kita tidak normal, lebih baik kita juga menggunakan prosedur yang digunakan yang disebut sebagai prosedur bootstrap. Kira-kira gitu ya. Amos, Risra mengatasi data tidak normal, salah satu prosesnya disebut sebagai bootstrap. Di sini disebutkan tulisannya dari Vinay dan Di Stefano. Jadi kalau kita menghadapi data tidak normal, misalnya kita menggunakan analisis SEM, lalu datanya tidak normal, sudah tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan untuk menjadi normal. Nah, kita bisa menggunakan prosedur yang disebut sebagai bootstrap untuk menangani ketidaknormalan data. Jadi datanya tidak dinormalkan oleh proses bootstrap, tetapi bootstrap adalah pengujian statistiknya. Ya, akan memperbaiki standar error, kemudian dari standar error tersebut hasil bagi antara koefisiennya dari bagi dengan standar errornya akan menghasilkan taksiran parameter dari hasil bootstrap. Risrael contohnya, Risrael mengatasi data tidak normal. Bagaimana caranya mengatasi data tidak normal? Tulisan Vinay dan Stefano tahun 2006 itu menggunakan Satora Bandler Chi-square. Jadi masalah data tidak normal sekarang ini tidak masalah. Oke ya, nih Amos mengatasi data tidak normal. Bagaimana caranya? Menggunakan prosedur yang disebut oleh Bootstrap. Kata klien tahun 2005, one approach to handling the presence of multivariate non-normal data is to use a procedure known as Bootstrap. Jadi menggunakan prosedur yang disebut Bootstrap. Oke, kita akan praktekkan di dalam analisis regresi. Contohnya seperti ini. Kami membuat suatu simulasi data. Ini adalah data dalam bidang keuangan ya. Ada Y, X1, X2, dan X3. Kita contoh pakai analisis regresi linier. Ya, salah satu asumsi di dalam analisis regresi bahwa error berdistribusi normal. Kita masukkan variabel dependent Y. Ininya kita masukkan ke ini, kemudian kita save. Ya, kita save standardize, kemudian klik OK, OK. Kemudian kita back, masuk ke raw data, sedang proses ya, sebentar. Oke, sudah masuk. Oke, kita periksa apakah residual ini berdistribusi normal. Klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, Explore. Kita periksa ya, sekali lagi. Residual ini berdistribusi normal atau tidak. Klik Plot, kemudian Normal Probability Plot, kemudian OK, OK. Kita akan lihat uji normalitasnya. Sedang proses menggunakan Lilly Force ya. Uji normalitasnya menggunakan Lilly Force, nama statistiknya Lilly Force. Sedang proses, bentar lagi. Oke, ini ada hasilnya. Nah, kita lihat di sini residual statistik test of normality menggunakan Shapiro-Wilk tidak normal. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, juga tidak normal. 0,028, ini 0,037 di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data residual tidak normal. Oke, kalau memang tidak normal, bagaimana cara mengatasinya? Oke ya, cara mengatasinya adalah klik Analyze, Regression, kemudian Linear, kemudian yang save-nya ini kita hilangkan dulu. Oke, kemudian klik Continue, kemudian kita klik Bootstrap. Sekali lagi, prosedur di dalam analisis regresi linier, ketika data tidak normal, maka kita menggunakan prosedur yang disebut Bootstrap. Ini dia prosedurnya. Sekali lagi, ketika Anda menghadapi analisis regresi, kemudian residual tidak berdistribusi normal, maka pengujiannya menggunakan Bootstrap. Oke, klik Bootstrap, perform Bootstrap. Klik 1000 kali. Oke, klik OK. Oke, ini membutuhkan waktu untuk estimasi ya. 1000 kali running di dalam Bootstrap ini. Kita tunggu sebentar. Sedang proses di dalam laptop kami. Semakin bagus laptop Anda, maka prosedur Bootstrap ini semakin cepat ya. Ini laptopnya agak zaman lama nih. Bentar. Oke, ini sudah jadi.
Bagaimana kesimpulan analisis regresi yang kita gunakan? Kesimpulan analisis regresi yang kita gunakan, kita menggunakan prosedur bootstrap ini. Jadi output yang kita lakukan pengujian ini menggunakan bootstrap, ini hasilnya. Nanti akan keluar di sini disebut sebagai bootstrap standar error, ini standar errornya. Kemudian signifikansinya menggunakan signifikansi hasil pengujian dari bootstrap. Sekali lagi, signifikansinya menggunakan signifikansi pengujian hasil bootstrap. Ini menggunakan ordinary least square, ya, pengujian hipotesisnya. Tapi ketika data tidak normal, ordinary least square (OLS) itu mengalami bias taksiran parameternya, maka kita menggunakan prosedur yang disebut bootstrap. Ini hasilnya. Jadi nanti v-value-nya yang digunakan adalah v-value hasil bootstrap. Contohnya di sini x1 signifikan, x2 tidak signifikan, sedangkan x3 signifikan di 10%. Oke, prosedur berikutnya adalah di Amos. Contohnya data seperti ini. Ini adalah data tidak berdistribusi normal, ya. Multivariate kita contohkan di sini. Analisis properties, ya. Kita lihat di outputnya, kita keluarkan tes normality-nya. Oke, kemudian kita run contohnya. Sedang proses di Amos. Oke, ini hasil ini datanya tidak normal. Sebentar ya, sedang proses dulu ini. Oke. Sedang proses, sebentar lagi. Oke, ini sudah ada hasilnya. Kita ketik F10. Oke, nah ini hasilnya di Amos. Agak sedikit lambat laptop ini, ya. Oke, kita lihat di sini assessment of normality. Kita lihat nilai angka di multivariate ini 5,76 lebih besar daripada 2,58, menunjukkan data tidak normal. Ya, sekali lagi data ini tidak normal. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita menggunakan prosedur yang disebut bootstrap, dan ini sudah ada di dalam di dalam analisis Amos ini. Nah, ini dia. Ya, kita menggunakan analisis bootstrap ini, kita klik perform, kita buat 1000 kali. Kita klik bias, kemudian kita klik 90%, ya, bias confidence-nya atau 95%, lebih ketat, ya. Kemudian kita run model ini. Ini adalah prosedur di dalam Amos menangani data tidak normal. Cukup seperti ini, kemudian di run, dan silakan lihat video tutorial kami. Dan terakhir adalah bagaimana Risrel menangani data tidak normal. Kita lihat di sini, estimasi dengan perskalaan chi-square Bandler menambahkan option asymptotic covariance matrix. Sangat sederhana sekali di dalam Risrel. Kita tinggal buat suatu matrix ini saja, perintahnya. Ini sudah mengatasi data tidak normal di dalam Risrel. Cukup membuat perintah asymptotic covariance matrix. Jadi sekali lagi kepada sahabat statistik semua, bahwa masalah tidak normal sekarang tidak terlalu menjadi penting di dalam dunia statistik. Cukup kita tampilkan saja hasil uji normalitasnya. Bila data tidak normal, maka gunakan prosedur bootstrap. Ini adalah contoh jurnal Effect of Non-Normality of Test Statistic One-Way ANOVA, dan silakan dicari jurnal ini. Dan nanti salah satu prosedur untuk menangani data tidak normal itu adalah menggunakan prosedur bootstrap. Ini adalah contoh testing mediasi dalam keadaan distribusi tidak normal dan juga terjadi heteroskedastisitas. Maka salah satu prosedurnya adalah bootstrap. Ya, kita tinggal cari saja. Nah, di sini disebutkan nanti di abstraknya bootstrap teknik. Bootstrap teknik are favored over classical method. Ya, salah satunya disebutkan di dalam kesimpulan di sini bahwa prosedur bootstrap sekarang lebih disukai dibandingkan dengan metode-metode klasik lainnya dalam menangani data tidak normal. Ini contohnya di sini Sobel, ya. Sobel untuk uji mediasi membutuhkan asumsi normalitas. Ketika tidak terpenuhi asumsi, maka kita menggunakan prosedur yang disebut sebagai bootstrap. Jadi kami simpulkan kepada sahabat statistik semua, apabila data tidak normal, tidak perlu khawatir, kita cukup menggunakan prosedur yang disebut bootstrap. Oke, saya simpulkan, bila data tidak normal, maka gunakan option bootstrap, baik pada SPSS, Amos maupun Stata. Ya, silakan pada Stata. Jadi ketika kita menghadapi analisis yang membutuhkan asumsi normalitas dan tidak terpenuhi, maka kita gunakan option bootstrap.
Kira-kira ini ingin kita sampaikan kepada sahabat statistik semua karena banyak WhatsApp yang masuk ke kami untuk menangani data tidak normal, padahal sebenarnya di dalam software modern, SPSS, Amos Data, dan yang lainnya sudah dikembangkan prosedur yang disebut Bootstrap untuk menangani data ketidaknormalan. Bagian terakhir, mau jagoan olah data sendiri, bisa mengolah data sendiri, ada 1.800 halaman, bisa dengan SPSS, Amos Data, kemudian Risrel, WordPress, dan JASP. Cukup beli satu kali seumur hidup, harganya sangat terjangkau, seharga pulsa. Silahkan dijapri di nomor WA kami, ada video tutorialnya, dan mudah-mudahan bisa membantu sahabat statistik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.